Sejarah kita adalah tatanan kita, adalah jati diri kita. Untuk apa? Untuk memperkuat, memperkokoh kejayaan Indonesia. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kertiwangsa ini. Ini Kertiwangsa itu anaknya Danuwasa dari turunan Ki Gedeng Rangalang Cirebon Gira. Oh, Cirebon Gira. Ya. Ini Ini mulai dirapikan, dibersihkan tahun berapa? kalau ini sekitar 40 tahun, 5 tahunan lah. Baru 5 tahun lalu. Dulu mah pas masih pakai bambu. Ini Bagus ya? Ini ke depan sawah ya. Kalau ada ininya anggarannya. Ini kemarin gambarnya ini udah jadi sebenarnya. Ya, setahu saya kan karena mau menuju ke desa wisata, otomatis kan sekarang cagar budaya juga harus dirapikan, dibersihkan. Kembali. Ini terutama ini kan pagar ya. Ya, Jadi kalau ada yang menginap apa di sana kan hutan. Kalau nggak dipagar banyak yang merayap ke atas. Kan. iya. Ini kan kali Ciasem Utara. Iya, iya. Karena tadi misalnya ini kita eksposin tadi tuh manusia prasejarah itu kan pasti nyambungnya ke internasional. Iya, iya. Nah, gimana caranya nanti pentahelik ya? Iya. Bagaimana kolaborasi antara pemerintah, Disbudpar, terus juga Ekraf, Kominfo untuk bisa mengekspos itu, mempromosikan itu sampai ke UNESCO. Supaya apa? Akhirnya ketika nanti internasional melihat, mereka akan datang Iya. dan otomatis akan memberikan kesejahteraan. Seperti contohnya para wali. Kenapa para wali makam-makam yang dibuat? Akhirnya apa? Mendatangkan perekonomian masyarakat di tempat situ. Orang belanja, ya kan? Orang berdagang. Akhirnya berkahlah tempat itu. Nah, itu juga untuk masyarakat. Insya Allah tempat ini pun juga akan berkah untuk masyarakat setempat ya Pak. Iya, siap. Ya kan, berkah barokah. Berkah barokah itu artinya apa? Rezeki yang unlimited. Karena apa? Sesuai tadi ya Bapak bilang, Nyai Subang Larang adalah keluarga yang dan keluarga yang tajir. Tajir. Kabina-bina. Karena apa? Indonesia itu tajir, Iya. kaya raya, dan bagaimana kita menyadari. Tadi kan sejarah namanya, Iya, sejarah. ya kan? Kita mengenal sejarah bahwa kita ini orang tajir, kaya. Bagaimana kita bersikap seperti orang yang tajir dan kaya untuk apa? Tapi kita juga orang yang humble, Dan orang yang rajin rendah bersedekah, diri, berbagi. rendah hati. Ya kan, Nyai Subang Larang diajarkan dengan Islam, diajarkan dengan para ulama-ulama untuk apa? Bersyiar, berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Kita langsung aja ngeliat ya. Mas, kepala.
Hamparan jati artinya adalah kalau hati kita itu orang yang memiliki kekayaan hati atau orang baik hati ya, dan tidak sombong, seperti sifat dari Nyai Subang Larang itu orangnya sabar ya, hatinya tuh luas samudra. Sama halnya seperti hamparan jati itu adalah pohon jati ini kan luas ya dan banyak ya. Begitulah yang menggambarkan sifat dari Nyai Subang Larang. Jadi seperti ya, hatinya berisi, walaupun hati dia luas tapi tetap berisi seperti pohon jati, yang pohon jati itu kan banyak berguna, selain kayunya, daunnya juga untuk nasi ya, untuk seperti kalau di Cirebon itu digunakan untuk tempat nasi untuk kita makan. Jadi pohon jati itu tidak ada yang sia-sia. Itulah. Berfungsi ya, Pak, ya. Betul. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ba'atsa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah saudaraku, dalam konten hari ini adalah episode pertama dalam perjalanan kita untuk mempromosikan, mengangkat kebudayaan yang luhur di Nusantara. Salam dari saya, Sandi Tumiwa, anak gembala. Sekarang saya bersama saudari kita, adik saya, Ratu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya Allah di episode-episode kedepannya kita ingin mengangkat kebudayaan-kebudayaan, situs-situs budaya yang ada di seluruh Nusantara. Kita mulai dari Jawa, dari tanah Jawa dulu. Ya. Kita memperkuat agar menjadi inspirasi untuk untuk seluruh dunia. Karena sejarah kita sangat kuat. Sejarah kita adalah tatanan kita, adalah jati diri kita. Untuk Untuk memperkuat, memperkokoh kejayaan Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia sampai ke internasional sudah mengetahui sejarah kita. Kenapa kita tidak tahu akan sejarah kita? Kenapa tidak kita ingin mengenal sejarah kita, mengenal jati diri kita? Dan dalam situs ini, dalam konten ini, kita akan melakukan satu demi satu. Untuk dengan dasar man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal sejati dirinya, niscaya dia akan mengenal Allahnya. Dan semoga perjalanan ini menjadikan kita untuk mengenal jati diri kita, jati diri bangsa. Sekarang alhamdulillah saya bersama Bapak Sanjaya. Pak Sanjaya. Sanjaya. Kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Iya. Pakai bahasa bule pun bisa, mau pakai bahasa internasional pun bisa, mau pakai bahasa apapun. Yang penting kita semua menjadi satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia ya, Pak ya. Pak, alhamdulillah sekarang saya di sini bersama Ratu Ayu. Kita kan lagi ada di tempat yang indah nih, Pak. Saya kesini pas datang ini suasananya beda ya. Beda. Ya. Ya, tenang ya. Adem, tenang, ayem, ya kan? Apalagi pas yang katanya Ratu Ayu, beliau ini bilang ada gerbang pertama di situ ya. Ya. Nah, itu bisa jelasin nggak, Ratu Ayu? Alhamdulillah tadi ya Pak, sebenarnya ini adalah gerbang, kalau dari sini ini gerbang pertama, tapi kalau kita lewatin tadi perjalanan tadi itu adalah ini gerbang yang ketiga, artinya gerbang inti ya, memasuki gerbang inti gitu. Jadi kalau di gerbang pertama tadi sempat disambut oleh sesosoknya macan putih ya, kemudian di gerbang kedua itu ada sesosok ular besar naga berwarna hijau, dan di gerbang yang sini juga kita masuki ruangan ini ada macan putih, dan juga ada 2 macan putih, 2 macan loreng. Betul ya Pak? Iya, kurang lebihnya menurut pengamatan aku tadi seperti itu. Dan sempat tadi ada seseorang masuk ya lewat transisi melalui saya, dibilangnya selamat datang, kalian sudah ditunggu, jaga lisan jaga hati ya gitu ya. Jadi alhamdulillah kita sudah berada di situsnya Nyai Subang Larang ya Bapak. Bapak di sini sudah berapa lama Bapak? Dari awal ya 2011. Oke. 2011 menurut Bapak tadi setelah kita ngobrol-ngobrol itu adalah pertama kali ditemukannya situs ini ya Pak? Iya. Iya, oke. Nah, bisa ceritakan ke sahabat-sahabat kita nih, saudara-saudara kita yang sedang menonton nih Pak, sejarah dari Nyai Subang Larang, ya kan? Terus sampai akhirnya dibuatlah situs cagar budaya ini, dan peran serta dari masyarakat di daerah, begitu pun sampai dengan pemerintah, apa saja yang sudah dilakukan sehingga akhirnya
cagar budaya ini tetap ada dan terus ada sampai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala ya bunayya inna in takum misqala habatin min khardalin fatakun bis suhratin aw bis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latiful khabir. Terima kasih kedatangan ini Pak kita ya, kita sangat inilah ya mengapresiasi kedatangan ini termasuk Pak Adi dari Cirebon. Saya minta maaf sebelumnya, terlebih dahulu kita memanjatkan puja dan puji kepada Allah SWT ya. Mudah-mudahan dengan adanya bulan Ramadan ini kita selalu gitu ya bertakwa kepada Allah itu Amin. ya. Amin. Ya Allah, ibadah ya, hidup itu untuk ibadah, cari rezeki untuk ibadah sama untuk ibadah ya. Alhamdulillah dengan kesempatan ini saya berbicara dengan ini. Ya sebelumnya saya minta maaf. Ini situs ya udah hampir 11 tahunan ya, 12 tahun. Ya masih begini ini. Jadi ceritanya gini. Dari Ibu Subang Larang kan ya dari kecil itu dididik oleh Syekh Hasanuddin. Ya. Jadi Syekh Hasanuddin ada versi bahwa saya didiknya di Muara Jati. Ya. Kemungkinan Muara Jati dari Cirebon, kemudian apa ini ya belum ini ya. Baik. Jadi dididik beberapa tahun dari 5 tahun 6 tahun gitu ya. Jadi kepantau oleh bapaknya Paman Narasa yaitu Dewa Niskala. Jadi dilarang menyebarkan agama Islam. Jadi udah ketahuan menyiarkan agama Islam Syekh Hasanuddin itu ya. Kalau zaman sekarang mungkin ya itu privat ya kayaknya. Iya. Apa ya privat. Kenapa kok Syekh Hasanuddin dari Campak privat ke rumah itu begini? Masalahnya orangnya orang kaya. Iya. Ya. Di zaman Kalau itu ya. zamannya sekarang kalau orang biasa tidak mungkin saya dari sana mendidik anak kita ya. Itu orang-orang kaya. Jadi Ibu Subang kecil kepantau itu ya belajar agama Islam termasuk Syekh Hasanuddin. Jadi dilarang menyebar agama Islam. Langsung dibawa ke sana udah tahu belajar agama. Ibu Subang dibawa ke Campak. Campak sekarang Vietnam ya. Ada versi Kamboja itu ya. Ya intinya Vietnam ya. Jadi di sana udah remaja pulang lagi ke sini dah. Itu ke Kerawang. Kenapa kamu gak ke Muara Jati di sana ya di Cirebon? Jadi di sini kenapa ke Kerawang? Karena ibunya Ibu Subang Larang itu orang Kerawang. Jadi Andarwati Ratna Keranjang itu dari anak Sakbanda dari Kerawang. Nah ini juga Kerawang. Jadi dulu Kerawang Timur. Sebelum ada Purwakarta, sebelum ada Subang, ini Kerawang. Jadi indikasi ke sini. Jadi untuk menyebarkan itu sampai bikin gubuk itu Hasanuddin. Nah untuk menghilangkan jejak pemantauan dari Dewa Niskala diganti namanya Syekh Kuro itu. Syekh Kuro. Jadi kalau ke sana kan di Muara Jati udah ketahuan nih bahwa itu Syekh Hasanuddin. Jadi pindah ke sini di Kerawang gitu untuk menghilangkan jejak pemantauan dari Dewa Niskala penguasa itu namanya Syekh Kuro. Nah, kencang ceritanya udah ini Ibu Subang Larang di sana belajar agama Islam. Nah, kepantau lagi bahwa di Kerawang itu ada penyebaran agama Islam. Langsung ditugaskan seorang putra mahkota yaitu Paman Narasa itu Raden Paman Narasa. Jadi untuk membubarkan kalau tidak salah itu sama siapa itu yang satunya apa ya. Jadi dipantau lagi ke sini Kerawang. Ya itu ketahuan bahwa ada gubuk yang menyebarkan agama Islam. Jadi pas ada qiraat katanya menyanyi kalau zaman sekarang dulu belum tenar. Jadi suaranya kok enak nyanyi ini langsung dilihat. Nah itu yaitu yang qiraat itu yang bersangkutan itu adalah Ibu Subang Larang. Jadi intinya tadinya mau membubarkan. Jadi kelihatan cantik gitu ya, jadi lupa. Sirap lah ibaratnya. Pesona. Jadi oleh cinta tuh hati-hati ya. Jadi kadang-kadang kita menggabung untuk membuarkan akibat itunya cantik. Mungkin itu udah takdir ya. Jadi lupa. Jadi malah mendukung. Kata
orang ini mah ya, kalau apa istilahnya, kalau orang santri mah dia udah pulang ke sana bahwa subhanallah tuh cantik gini. Jadi ingat terus. Jadi kayak Kata buah ada bibir ya pepatah, dari yang lainnya. iya, si Paul Qulub riko ilmu mahbub katanya ya. Jadi obat hati adalah ketemu sama kekasih gitu. Jadi terus menggebu-gebu gitu. Iya. Sampai itu bersanda ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, bergebu-gebu jadi terus mendukung. Jadi akhirnya itu pesantren ada versi, itu dibangun. Oke. Jadi langsung macam cerita nikah, ya langsung dibawa ke Purasabab Balai Agung. Jadi dibawa ke Purasabab Balai Agung Pajajaran. Kalau ininya pemerintah Purasabab Sunda Balai Agung Pajajaran. Jadi di sana melahirkan ini. Jadi kalau kita menyimak, ibu-ibu subhanallah itu sangat ini. Pengguruan agama Islamnya dari setelah Dewi Parwati itu kan istrinya Sayyidatul Hafid ya. Betul. Jadi dari versi pertama dari anak-anak udah belajar agama. Makanya harus kecil-kecil di rumah kita udah belajar agama. Kedua, versi remaja diisi dengan agama. Langsung rumah tangga masih kukuh. Tidak tergiur oleh ini ya, tidak istilahnya berubah keimanannya gitu. Malah beliau itu istilahnya yang Prabu masuk Islam. Ada versi begini, oh itu bukan Islam. Masalahnya itu sekuler, tidak mungkin menikahkan tanpa di Islam. Benar. Itu kan muridnya, putri angkatnya, masa ya langsung ini sejarah nih. Iya. Ya mungkin belum tahu, orang semua tahu masih rancu ya, kayak terusin. Jadi kita cerita lagi di sana di Balai Agung Pajajaran melahirkan ini sampai tiga. Ada versi di Cirebon Maya Walang Sungsang, Lala Santang, langsung Tiang Satang. Kalau versi sini Tiang Satang Walang Sungsang Cakruan masih itu walaupun itu satu ya. Jadi intinya Ibu Subang Arang di sana ya, itu meninggalnya masih muda. Jadi usia berapa? Sekitar 44-an. Muda banget. Ya, karena apa meninggalnya sakit? Ada versi ya alam ya, mungkin kalau umur dari kecil juga bisa jadi. Ada versi ini maaf ya, itu ada racun. Iya. Ada versi ke sana. Tapi kita tidak mengekspos ke sana ya, bahwa Ibu Subang diracun ya. Versinya beda ya. Versinya berbeda. Jadi dididik apa langsung begitu kan dibawa tadi ceritanya dari sana. Jadi tidak dikuburkan di sana di Purasabab Balai Agung, kalau sekarang Cibalagung Bogor. Jadi dibawa ke Teluk Agung. Nah, ketemunya ini gara-gara ahli sejarah itu menemukan situs yang di sana Gelok di Cipunagara. Namanya ya Cipunagara. Itu Danu Wangsa dulu, Wangsa Danu anaknya Danu Sela. Jadi ngalang-alang Cirebon. Jadi Danu Setra punya anak Danu Warsi sama Danu Sela. Danu Sela melahirkan Danu Wangsa. Jadi dulu Wangsa Danu. Jadi yang membawa dari Purasabab Balai Agung ke sini ke Teluk Agung itu orangnya ini ada di sini makam-makamnya. Berarti yang dibawa, nah ini berkaitan dengan nama Subang awal ini ya ketemu. Iya, itu dia. Nah, jadi awal ketemu ini, maka di Subang ada Teluk Agung enggak? Nah, di sini namanya Teluk Agung awalnya. Jadi di sini Teluk Agung lalu disurvei oleh dinas bahwa di sini penemuan dari memang saya lagi kecil juga itu udah tenar. Di sini sangat tenarnya itu emas. Yang muncul itu dulu, ya istilahnya orang yang menggarap itu sering menemukan emas ya, batangan gitu ya dari. Jadi intinya itu, jadi disurvei bahwa ini langsung sebulan kemudian dari dinas memproklamirkan, ya istilahnya mengkukuhkan bahwa ini situs langsung dieskavasi, decanya cerita itu. Jadi untuk sementara dikat dulu, mau tanya enggak? Ya, jadi boleh. saya ngasih dulu. Iya, ngasih dulu biar bapaknya ada. Iya. Baru tadi namanya mana tadi? Ya, sampai pokoknya tentang emas batangan katanya. Wow. Berarti banyak harta karunnya ya? Banyak harta karunnya. Waduh, gitu. Memang kalau ditemukannya situs-situs itu sama halnya yang terjadi di Losari, itu ada satu situs Angkawijaya di situ juga, bahkan sampai sekarang banyak orang berbondong-bondong ke situ dan mengaku-ngaku keturunan hanya untuk menemukan batang emas itu. Alhamdulillah saya nggak tahu kenapa ya saya dikasih ini.
Dan saya kemarin sempat ke Mama Pati ini artinya apa? Dan Mama Pati ini, itu dari Keraton Cirebon, dikasih, Pangeran Pati ya. dibilangnya ini adalah kunci. Ini hanya keturunannya yang akan memiliki ini. Alhamdulillah gitu. Jadi ketemu juga hari ini di sini. Berarti emang ada suatu perjalanan dan tugas buat kita di sini. Dan kalau yang seperti yang tadi Bapak bilang bahwasanya Nyai Subang Larang itu kan seperti di Cirebon pun ada beberapa versi ya. Iya. Karena Iya, benar. sejarah Caruban Nagri itu Iya, sebenarnya itu sudah disamarkan. Bahkan Keraton Kanoman sendiri pun kamu versi yang mana? Mau versi yang mana? Mau yang asli, mau yang ala versi ini, versi ini. Jadi ada beberapa versi ya Pak. Nah, saya tuh pengen memperjelas lagi nih Pak mengenai status agama Bunda Nyai Nah, Subang ini Larang ya. maksud Ini tujuan yang kita kita kesini. maksud tujuan kita kesini adalah mencari tahu kebenaran dari status agama dari Bunda Ratu Nyai Subang Larang. Karena di versi Cirebon sendiri kadang-kadang aku kalau ke Mama Pati cuma dikasih teka-teki nih. Iya. Jadi saya pengen langsung ke sini. Kenapa? Mengajak Kak Sandi juga di sini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya Iya. tentang selentingan-selentingan di mana ada versi yang menyatakan bahwa Nyai Subang Larang itu adalah agama Hindu, ada juga yang Buddha, ada juga yang agama Kejawen. Bahkan kalau saya meyakini bahwa beliau itu adalah Islam sejak kecil ya. Iya. Dan sejak beliau lahir karena beliau ini juga seperti yang Bapak bilang pernah ada satu syekh yang Syekh Kuro. Syekh Kuro itu yang mengajarkan agama Islam begitu. Silahkan Bapak mungkin diperjelas lagi gitu. Nah, apalagi kan sekarang ada apa serial TV juga nih ya. Iya. Ya kan serial TV juga yang mungkin akan ceritanya akan ke sana. Dan Akan kebetulan ke sana gitu kan. Jadi benar-benar harus tahu nih benar-benar fakta sejarahnya Iya. supaya masyarakat yang nonton tidak keblinger kata orang bilang, tidak nggak salah. muter, nggak salah, akhirnya tidak menjadi inspirasi, malah akan menjadi batu sandungan. Iya. Apalagi kepada anak-anak generasi muda ke depan nih. Iya gitu. Oke ya, tadi kan masalah Mas cut dulu ya. Iya. Tinggalkan dulu tuh Mas. Apa itu? Jadi Nggak, memang, saya juga nggak ngeliat ada. Biarin aja. jadi kadang-kadang gini ya, situs yang lain kebanyakan nggak seperti ini. Iya. Ini bukan mempromosikan secara ini ya. Iya, iya. Di sini lain situsnya. Jadi di sini mas situs Subang Larang itu situs yang bermumpuk. Oke. Jadi kekayaan di dalam tanah itu sangat-sangat kaya beda. Walaupun istilahnya maaf lah tanda kutip di sana ya. Pengarsa itu Paksinuhun gitu ya. Sari yang Sarif itu. Di dalam itu ada apa? Di sini bukan mas melulu ya. Iya. Ada lain, masalahnya ada jejak-jejak kehidupan. Oke lah tadi ya. Jadi kalau tadi menanyakan bahwa Ibu Subang Larang versinya bermacam-macam tentang masalah agama, itu saya bantah langsung. Masalahnya dari kecil dibawa ke sana, termasuk ke sini pulang ke sini, dari Camba ke sini itu ada empat syekh namanya. Syekh itu terutama gurunya itu Syekh Hasanuddin, yaitu Syekh Kuro, Syekh Maulana Mazkur, Syekh Abdurrahman, Syekh Abdillah Dargo. Jadi di kesini tuh ini orang-orang yang begini, masa Didampingin syekh itu nah, tadi ya. meninggal. Kenapa kok taruhlah Kian Santang Walang Sungsang? Kenapa nggak jadi raja? Iya, Masalahnya agama Islam. betul. Kalau dulu taruhlah Walang Sungsang yang paling tua versi Cirebon, itu agamanya bukan Islam, kemudian jadi raja. Iya. Yang ngikutin dari Prabu Siliwangi. Iya kan istri pertama berarti kan itu melahirkan bakal jadi raja ya. Iya betul. Ya, Itu. kalau itu agamanya, masalahnya tidak jadi agama, tidak jadi raja, ya itu agamanya. Islam. Prosesi kenegaraan kerajaan itu dilantiknya dengan itu, ya tidak mungkin seorang bisa itu indikasinya. Nah, tadi izin aku sedikit potong ya. Tadi kan katanya Prabu Siliwangi menikah ya. Iya. Berarti kan memakai adat Islam dong. Iya. Iya. Ya, Nah, karena ini nggak kan- mungkin kalau dengan Nyai Subang Larang kalau tidak menikah secara Islam, betul ya? Nikahnya secara Islam. Secara Nah, Islam. Islam. Nah, ini Islam ya, berarti ini jelas Islam nih. ya. Islam. Karena benar kan berarti kan Ya, itu Nyai tadi ya. Subang Larang itu Ya. Islam, makanya Prabu Menikah. Siliwangi menikah pasti kan dinikahkan Di secara Islam dulu. Di Islam Islam. Jadi ada dulu. persyaratan awal. Ya. Jadi harus mas kawinnya lintang jejer itu kartu Lintang. 100. Iya. Langsung itu harus masuk Islam. Masuk Islam. Harus Islam. Masalahnya zaman dulu itu kan tidak mungkin tadi. Ini kasih kalau istilahnya taruh bukan saya bisa terjadi. Ini kan ulama besar masa mau menikahkan tanpa diislamkan dulu. Oh iya, Iya. Syekh Itu iya intinya itu. Jadi indikasi tadi itu, jadi pulang ke sini
Kian Santang langsung ke Cirebon itu ya itu kemungkinan di sana tidak akan jadi raja walaupun istilahnya anak istri pertama juga. Berarti kesimpulannya Raden Kian Santang pada akhirnya kan tidak menjadi raja. Ya itu tidak. agak agama Dikarenakan hal itu. Islam masalahnya. Karena Mas Berarti ini kan Islam sebenarnya beliau. miskomunikasi. Iya. Pada waktu zaman dulu ya, kalau kita Iya. sebagai kekeluargaan ya, Iya. berarti kan ada miskomunikasi. Nggak begini Pak, nggak begitu. Jadi masalahnya begini, kalau di kerajaan kan yang melantiknya secara apa? Iya, Agama tahu. lain kan? Tidak mungkin dilantiknya agama Islam itu, kerajaan juga nih. Kalau misalnya Prabu Siliwanginya juga seorang Islam, Muslim karena dinikahkan itu. Nah, pada posisi Wadawa itu kepemerintahan itu bukan Islam, Bukan Islam. minoritas. Minoritas. Berarti ditarik kesimpulannya adalah Anggaplah saya orang awam yang bertanya Iya, ya, Pak, iya, jadi siap. itu. jadi Minoritas. bahwa sebelum menikah dengan Bunda Nyai Subang Larang, Iya. Ya, oke, itu agama. Raden Pamanah Rasa itu adalah agamanya Hindu ya. Iya, ada Hindu ya. Iya. Ya, jadi alias kejawen lah ya kalau bahasa ininya kejawen Hindu ya. Sunda Wiwitan Sunda Wiwitan ya. ada Sunda Wiwitan. banyak. Pajajaran ya. Ya. banyak. Sunda Wiwitan. Kemudian setelah menikah dengan Bunda Subang Larang ini, Bunda Ratu Subang Islam. Larang, dinikahkanlah secara Islami. Karena tidak mungkin seorang itu kan ada salah satu Iya. persyaratan ya, Ya. dan tidak mungkin guru besar ya, seorang syekh, ulama besar dan syekh Kuro tersebut menikahkan secara bukan Islam, betul ya Pak ya. Artinya di sini bahwasanya Eyang Pamanah Rasa atau Eyang Prabu Siliwangi pernah ya, kita bilang pernah ya, balik lagi dalam perjalanan kehidupannya kan agama itu kan tergantung kitanya Iya. mau dilanjut atau tidak. Betul ya Pak ya? Iya. Karena di sini ketika menikah dengan Nyai Subang Larang, beliau adalah Islam, secara Islam ya. Berarti dia pernah memeluk agama Islam. Balik lagi berdasarkan berjalannya waktu, keagamaan atau keimanan seseorang itu kan berbeda-beda. Ya. Ada yang mau langsung di situ ataupun merasa dia mungkin seorang raja besar, mungkin bisa balik lagi seperti agama berikutnya, agama yang mereka yakinin agama yang gitu. sebelumnya atau Sebelumnya. gimana ya? Itu kan wacana ya. Iya, Itu betul. kan wacana. Jadi, Iya. ya. Kalau Betul. wacana kan belum tentu. Belum tentu betul, benar. betul, ya. Betul, Ini dalam segi agama, Iya. kita agamanya Islam kalau Iya. laki nikah sama ahli kita boleh nggak? Boleh kan? Boleh. Boleh. Itu Boleh. kan indikasinya ke sana bisa jadi. Bisa jadi. Yang Prabu tidak berubah ke agamanya. Iya. Benar nggak? Kemungkinan besar. Nah, itu kan wacana. Betul. Wacana Jadi pasti. kalau balik lagi ini sampai ada Iya. versi Kian Santang mengejar-ngejar Prabu sebentar. Siliwangi mau disunatin, Iya. mau Iya, apa iya, iya, Islam. iya. Itu yang Siliwangi itu ada berapa? Iya. Ya. Iya. Prabu Siliwangi Tapi itu kan sebentar, Pamanah Rasa. maksudnya kan saja. laki-laki menikahi ahli kitab boleh, Iya. Boleh. tapi nggak bisa sebaliknya kan? Iya, Iya. kalau Karena perempuan Prabu ya. Siliwangi berarti kan salah satunya ahli kitab, Iya, ibaratnya. iya kan. Nah kan Nyai Subang Larang kan seorang Muslim. Iya. Itu udah jelas. Dan kebalik nih Pak, so, otomatis kalau Syekh Kuronya yang menikahkan, otomatis dia harus Islam, benar itu. Betul. Iya. Iya. Jadi Ini istilahnya logika ya, iya, logika. kalau Iya. intinya gila. Pamanah Rasa nikah sama Ibu Subang Larang Iya. itu Islam. Iya. Nah, keterimaannya yang sudah sono Iya. langsung amat kasih kalau indikasinya kalau ini nggak balik lagi ini kalau kita ya kalau tadi agama itu. Oh, iya. Ya. Iya. Itu enggak istilahnya kecerna enggak. Jadi kalau kita istilahnya tidak balik lagi ke agama itu, kita agama Islam kan bisa. Bisa. Ya. Bisa. Bisa. Iya. Jadi seperti itu mau ada wacana tadi bahwa Kian Santang mau ngejar-ngejar, mau disunatin, mau dimasukkan Islam. Jadi Siliwangi itu ada berapa? Siliwangi 1, 2, 3. Jadi yang dikejar-kejar oleh Kian Santang bukan Pamanah Rasa. Iya. Ya. Yang lain. Indikasi orang kan bapaknya mau disunatin, Mau disunatin. mau di apa. Iya, iya, Itu kan iya. tidak masuk ke logika ya. Iya, betul. Kalau Siliwangi 1, 2, 3 Siliwanginya. Iya. Kayak Firaun 1, 2, 3. Iya. Yang dikejar-kejar bukan bapaknya. Oke. Siliwangi berapa gitu. Iya. Nah, itu harus jelas. Nah. Ini yang rumor di luar mah kan mengejar-ngejar bapaknya mau disunatin, mau diapain kan? Iya. Dari kerja juga udah. Benar, Nah, benar. ini Iya. Ini seru loh, ini ya. seru loh, ini seru loh. Nah, Seru. Jadi ini kita meluruskan nih yang Iya. ya, rumor Iya. di luar yang mungkin orang yang tidak mengerti terus mengada-ngada ya. Iya. Disinilah tempatnya kita meluruskan Jadi sejarah. asosiasi orang awam kan gitu mau anaknya ngejar-ngejar bapaknya mau disunatin bapaknya. Tidak masuk. Ya, apalagi beliau kan udah menjadi juru kunci di sini Iya. dan mempunyai validasi dari pemerintah ya. Iya. Jadi kan untuk kawan-kawan, saudara-saudara yang mau datang ke mengenal sejarah tentang Nyai Subang Larang ya kan dengan Prabu Siliwangi bisa datang ke sini ke Cagar Budaya di sini ya Pak Cagar ya. Budaya di sini. Untuk bertanya sama beliau, menanyakan tentang apa sih yang sebenarnya fakta sejarah yang sebenarnya untuk lebih dalam lagi ngobrol. Jadi bukan cuma ngobrol kita mengolah batin tapi mengolah
pikiran. Pikiran, Ya, ya. siap. Jadi Sejarah yang keseimbangan dari apa? Ya, pasti logika ke sejarah Ke dong. sejarah yang sebenarnya. Jadi kita ada keseimbangan antara apa namanya batin dan mindset, Mindset. pemikiran. Iya. Itulah disebut yang namanya seimbang atau adil. Iya. Paling tidak ini ya kita kan mengambil siri toladan. Iya. Ibu sebelah orang kan ya masa anak jalanan dulunya. Iya, iya. Jadi mendidik anak itu sangat hebat. Iya. Makanya ini nih kalau ibu-ibu mendidik anak itu kan ibu ya paling Iya. di dalam agama ibu baru Abah, Iya. Iya. Iya, Itu jadi, intinya ya betul. keberhasilan seorang ibu itu doa itu. Wih. Berarti kan ibu, Iya. ibu, abah. Ibu Berarti itu satu doanya abah, tiga hampir- ibu. Iya. Jadi Tiga ibu, satu baba. Satu abah, tiga Ayah. ibu. Udah nggak usah Tiga dibayang. ibu. Udah nggak usah dibayang. Itu tujuannya beda itu. Enggak kan tiga ibu, ibu, abah. Lari dari jalur. Buat yang buat ukti maaf. jadi saya gitu ya. Jadi mendidik agama dari awal itu intinya itu. Doa seorang ibu gitu kan hampir menyamai seorang nabi kan. Nabi, Doanya betul. Masya Allah, ya. Waduh, Ya. tembus. Iya, iya. Ini maaf bukan. Iya, betul. Makanya kita ambil seri teladannya. Ibu itu sangat ini ya, Mbak. Jadi agamanya bagus, pendidiknya bagus. Jadi keluarganya kaya, bapaknya kaya, ibunya kaya, mertuanya kaya, suaminya kaya semua, turunnya kaya. Nah ini Anaknya? yang mau dibina ini nih. Di situ si orang kaya nih. Oh iya, amin. Amin. Kalau misalnya tajir ya, Di situ situs tajir ini. Ya, sini. amin. Jadi ibu orang kaya, ibunya juga orang kaya, mertuanya kaya, suaminya kaya, anaknya kaya, kesini turunannya, kesananya kaya. Kaya. Ini mau di mana nih? Tinggal di mana pilih. Situs tajir ke bina-bina. Tapi orangnya sangat sederhana. Oke, Jadi iya, itu intinya bagus. yang saya tembus ini, jadi ibu dilarang meminta. Ini PR bagi kita. Siap. Di agama, kalau orang meminta gimana? Soalnya kan Apa bagi dong Pak gitu, bagi dong Pak gitu. Bagi duit Pak gitu. Hanya dulu yang hari itu ya kan? Iya, kita yang di atas, yang gitu. di atas. Ya, ibu itu tidak mau. Kalau ada amaran lebih dari sana, meminta dari pihak sini. Iya. Ini Yang luar masih- biasa ibu. Kemarin itu ada dari ini ya, dari agama yang lain dari Kristen bahwa menerangkan bahwa ibu Subang ini orang kaya. Ini tadi cerita kayak tadi. Saya tidak mengajarin itu. Katanya dari Kristen sana ya, ada namanya Fransiskus siapa itu. Itu orangnya kaya. Jadi hidupnya sederhana. Iya, hampir sama dengan ini. Ya, sama bukan sama, ya sama dengan ini. Jadi hidupnya sederhana. Tapi orangnya orang kaya. Nah, kita ya generasi ini masa mau begini terus. Iya. Iya. Masa mau gede kok kadang Benar. Iya betul. kadang domba, kayak gede ya. Tapi ada mesin domba gitu kan. Produksi domba yang banyak misalnya gitu. Iya. Ya. Saya bukan mengkritik ya, ini PR bagi kita ya. Baik. Ya, maksudnya itu kan memberikan kita penyadaran ya. Pak. Iya, siap. Penyadaran untuk kita tuh bisa lebih punya semangat dan kesadaran diri bahwa kita ini punya, jangan patah semangat atau minder. Iya. Kebanyakan sekarang ini udahlah aku begini aja, saya begini Saya aja. sebenarnya minder ini sama bintang film. Lah, saya aja jadi semangat bersama beliau gitu. Karena banyak hal yang mencerahkan pemikiran, Pak. Iya. Jadi kan Iya, nggak ya, apa-apa. Pak, selesai saya mendapatkan pengalaman di sini tadi mengenai Nyai Subang Larang ada seorang muslim. Iya. Ya kan pernikahannya itu juga secara muslim Iya. gitu kan, karena ada ulama yang menikahkan. Iya. Kan itu alhamdulillah Jadi gitu. kadang-kadang ini saya juga sangat ini ya, sangat apresiasi sama adik-adik mahasiswa gitu ya. Pak, katanya kalau yang muslim ini mana buktinya? Dek, bentar duduk dulu. Nah, jangankan zaman abad 14, Iya. 1400. Kemarin 60 saja, 1960 yang pengakuannya enggak tercatat itu kan ya. Iya. Di pernikahan tuh banyak kan ya. Betul. Ya, jadi kan undang-undang perkawinan 74 ke sini. Ya, Ke sini. kalau ke sana aja kan nggak ada bukti. Mungkin Nggak pakai ada. daun lontar kemarin kemana gitu, kan taruh kemana abad gitu. kemarin aja tahun 60 ke sana kan. Iya, Ya, itu benar. Ya biasanya data juga suka kececeran kan, mungkin kehilang atau gimana, terus suruh nikah lagi gitu kan. Oke. Kalau nggak ada data misalnya. Oke, berarti kita sudah meluruskan sejarah Yes. dan kita mungkin Bapak bisa ini ya Pak, dampingin kita untuk melihat-lihat situs yang ada di sini ya Pak. Boleh, Dan boleh. seperti yang tadi Bapak bilang, baru juga ditemukan situs baru ya Iya, Pak ya. sejarah. Mungkin Iya. mungkin di mana nanti tuh, Pak? Iya, iya, sana. ada di Belakang. sana. Mungkin nanti sekalian kita akan lihat ya penemuan situs terbaru ini. Yuk langsung kita lanjut aja, kita lihat-lihat bagaimana situs Nyai Subang Larang.
Oke, kalau pesan sih mungkin tadi Bunda Ratu cuman menyampaikan beberapa hal ya. Salah satunya adalah ingatlah di mana bumimu berpijak. Di situ kamu harus menjunjung tinggi harkat derajatmu dan juga keluargamu. Jadi itu sangat luas sebenarnya, tapi kalau mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Sandi ya, itu aja sih. Tapi kalau aku ini lebih mendalam ke jati diri kita dan juga negara kita. Silahkan Kak Sandi. Ya, untuk para wanita tadi kan Bu Nyai Sugeng Larang pasti kan seorang nyai, seorang wanita. Artinya apa? Wanita itu ada sebaik-baiknya harta perhiasan dunia. Ya. Jadi jagalah perhiasan itu sehingga akhirnya mereka akan menjadi mahkota para imam, mahkota para suami, sehingga akhirnya mereka berkilau dan suaminya juga berkilau dan akhirnya rumah tangganya pun berkilau. Ya. Jadi kita doa terakhir penutup mungkin dari Karen sebelumnya. Kalau Karen pribadi, Ibu Sugeng Larang ini adalah panutanku pribadi. Mungkin panutan buat kita semua. Seorang wanita, Seorang wanita. Adalah seorang wanita. Biasa. Arti seorang ibu itu luar biasa. Jadi saya pribadi saya nangis karena perjuangan ibu tuh luar biasa. Jadi dari mulai dia mendidik anaknya kata menjadi orang yang Hebat, ya. sampai semuanya kita tahu ya anak-anaknya luar biasa. Melahirkan orang-orang hebat. Ya. Ya. Hati yang luar biasa. Ya. Oke, kita berdoa fil kalam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Oke, saudara-saudaraku, jangan lupa ikutin terus konten kita ini untuk mengikuti jejak Cah Angon. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.